Mengabdi dengan ilmu, membingkai hidup dengan cinta. Dari rahim Buta Salewangang Maros, 10 Maret 1974, bumi ini menyambut kelahiran seorang anak lelaki. Bayi itu diberi nama Munawir, buah hati dari pasangan mulia Dr. Andes Kiai Haji Kamaluddin Suku dan Umi tercinta almarhumah Hajjah Andi Aisyah Marzuki. Ia lahir bukan di tengah gemerlap dunia, melainkan dalam kehangatan keluarga yang ditaburi ayat-ayat suci. Ibundanya, seorang hafizah 30 juz, menjadi madrasah pertama yang menanamkan cahaya Al-Quran di hatinya. Sementara ayahandanya adalah seorang kepala sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang sekaligus menjadi pendidik dan mubalik yang tegas serta religius, menjadi teladan keteguhan iman dan kedisiplinan hidup. Tak kalah berharga, darah kiai besar mengalir dalam dirinya. Ia adalah cucu pendiri pesantren Darul Istiqamah Macopa Maros, Kiai Haji Ahmad Marzuki Hasan, yang merupakan murid langsung dari Andre Guru Ta'al Mukarram Kiai Haji Muhammad As'ad, pendiri pesantren As'adiyah Sengkang. Sebagai anak kelima dari 6 bersaudara, Munawir kecil tumbuh dalam lautan kasih sayang. Sosoknya lincah, berani, bahkan kadang usil dan iseng. Keluarganya sering dibuat kelabakan oleh tingkah polosnya, namun di balik keusilan itu tersimpan nyali besar. Masa kecilnya penuh cerita. Hampir setiap hari orang tuanya menerima laporan perkelahian yang melibatkan dirinya. Bagi bundanya, ini menjadi sumber kekhawatiran. Munawir lagi-lagi berkelahi, begitu kabar yang kerap datang. Meski membuat hati orang tuanya was-was, peristiwa-peristiwa itu justru menempa mentalnya. Dari sanalah terbentuk keberaniannya, nyali yang kelak mengantarkannya menjadi pemimpin alami di lingkungannya. Suatu ketika, Munawir remaja memimpin teman-temannya menghadapi sekelompok preman kampung yang menebar ancaman. Dalam usianya yang masih belia, ia telah menunjukkan jiwa kepemimpinan dan keberanian yang lahir dari nurani. Bukan sekedar keberingasan, melainkan juga kemampuan menggerakkan orang lain. Dan meski khawatir, orang tuanya akhirnya memahami bahwa semangat juang dalam diri Munawir adalah anugerah dan potensi terpendam yang kelak bermanfaat bagi banyak orang. Namun keberanian itu tak dibiarkan liar. Sejak dini, benteng agama telah membentuknya hingga melewati berbagai dinamika dalam hidupnya. Sebagai cucu seorang kiai dan putra seorang mubalik dan hafizah, langkahnya tak pernah jauh dari Al-Quran. Pendidikan dasarnya ditempuh di pesantren Darul Istiqamah, lanjut di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, serta Kuliatul Mubalighin Al-Islamiyah Darul Istiqamah. Dari sana tumbuh tekad yang kian kokoh. Ilmu adalah jalan panjang yang harus ditempuh tanpa batas. Dengan restu kedua orang tua, Munawir muda melangkahkan kaki ke Jakarta. Di ibu kota itu, cakrawala baru terbuka. Ia mengawali perjalanan akademiknya di Lembaga Pendidikan Dakwah Islamiyah di bawah naungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat, yang kemudian berganti nama menjadi Universitas Muhammad Natsir yang terletak di Jalan Keramat Raya 45 Jakarta Pusat. Merasa tidak cukup kuliah di LPDI, Munawir kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Al-Aqidah Kayu Manis, Jakarta Timur. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan sejumlah tokoh besar negeri ini. Ia sempat menjadi murid langsung Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur, Kiai Haji Irfan Zidni, Kiai Haji Munzir Tamam, Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisy, dan sederet tenaga dosen ternama lainnya. Di kampus ini pula, ia mendapatkan gelar SAG pada Fakultas Usuluddin. Tak puas dengan itu, di Universitas Paramadina Jakarta Selatan, Munawir Kamaluddin kembali menyerap pemikiran dari para pemikir bangsa, seperti Profesor Nuhalis Majid, Profesor Dr. Amin Rais, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Profesor Dr. Haji Alwi Shihab, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Yafid, Profesor Dr. Azumardi Azra, Profesor Amin Abdullah, Profesor Dr. Kamaruddin Hidayat, dan sejumlah pemikir serta tokoh yang menjadi tenaga dosen di Universitas Paramadina. Pertemuan-pertemuan itu bukan sekedar dialog akademik, tetapi api yang menyulut daya kritisnya untuk membaca zaman dan menafsirkan kehidupan. Tak cukup hanya dengan kuliah, ia pun aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, Lembaga Dakwah Kampus, Ikatan Mubalik Angkatan Muda Indonesia, Persatuan Pelajar Muslim Indonesia, Persaudaraan Mahasiswa dan Pelajar Islam Indonesia, dan lainnya. Dari sana, Munawir belajar kepemimpinan, mengasah sensitivitas sosial, dan melatih komunikasi. Bagi Munawir, organisasi mahasiswa dan kepemudaan menjadi kawah canda di muka yang menyiapkan dirinya bukan sekedar sebagai intelektual, melainkan pemimpin yang peduli.
Setelah menyelesaikan sarjana di usia muda, ia menutup masa lajangnya dengan penuh keyakinan di usia 21 tahun. Ia mempersunting Zakiyah Abdullah, mahasiswi anggun Universitas Hasanuddin, putri seorang pejabat Pertamina Pusat, Haji Abdullah Ali dan Hajah Nurbayan Hamid. Bersama Zakiyah, Munawir membuktikan bahwa cinta tak hanya dirangkai dengan kata, tetapi diwujudkan oleh kesetiaan, pengorbanan, dan kebersamaan. Dari rumah tangga itu, Allah menganugerahkan 6 anak: Zidni Irfan Al-Haq, Shilni Farhan Al-Haq, Shirni Fatan Al-Haq, Arini Rafika Saadah, Nur Afni Azizah, dan Zain Surya Dharma El-Haq. Dan kini, Munawir dianugerahi 5 cucu mungil dan lincah: Zidan Ishraq El-Haq, Zafran Irsyad El-Haq, Alisha Ataya El-Haq, Zulfan Daniel El-Haq, dan Zayed Uwais El-Haq, yang kelak akan menjadi cahaya baru dalam silsilah panjang keluarga. Bagi anak dan istrinya, Munawir adalah ayah dan suami yang romantis dan penyayang. Di tengah kesibukan akademik, dakwah, dan sejumlah usahanya, ia selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Perjalanan intelektualnya tak berhenti di Jakarta. Ia kembali ke Makassar melanjutkan S2 sembari menjadi asisten dosen dan dosen LB di beberapa perguruan tinggi. Mengejar ilmu seolah tak boleh ada jeda. Munawir kemudian melanjutkan program S3 di UIN Alauddin Makassar sebagai angkatan pertama program doktoral, sembari tetap menjalankan tugasnya sebagai dosen di Universitas Negeri Makassar selama 23 tahun. Capaian ini bukan semata untuk dirinya, melainkan untuk keluarga, masyarakat, dan umat. Dari rahim cita-cita itu, lahirlah Yayasan Pendidikan Al-Mutamim yang menaungi RA, MI, MTS, MA, dan SMK Mbok Teratea. Tidak berselang berapa lama kembali, Munawir merintis Yayasan Persada Mulia Nusantara yang mewadahi SMP Integral dan SMK Persada Tamalatea. Tidak cukup sampai di situ, Munawir juga memimpin Yayasan Raudatul Jannah yang mewadahi pesantren Darul Ihsan Munta, MTS, dan MA Darul Ihsan. Dari Kabupaten Goa, Munawir juga membangun Yayasan Darussalam yang mewadahi SMP, SMA Islam Darussalam Goa, serta Pondok Pesantren Darussalam Penyangkalang Limbung. Yayasan demi yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial merupakan bukti nyata baktinya pada kemaslahatan pendidikan dan dakwah. Sebagai akademisi, karyanya pun telah bertebaran di nasional hingga internasional. Buku yang lahir hampir tiap tahun hingga tulisan-tulisan populer bertajuk Pesan Hikmah MK menjadi pengingat bagi siapapun yang membacanya. Keaktifannya menulis berbagai artikel dan tampil di forum-forum ilmiah nasional dan internasional menjadi panggungnya untuk berbagi gagasan dan menyalakan obor ilmu. Kiprahnya telah menjangkau ruang-ruang strategis bangsa, menjadi narasumber di Polri, Lemhanas, Dewan Masjid Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah, ADPISI, BKPRMI, MUI, ICMI, bahkan Kerajaan Arab Saudi dan sejumlah kedutaan besar seperti Malaysia, kedutaan Filipina, dan Mesir yang memberikan penghormatan dengan mengundangnya secara resmi, sebuah pengakuan internasional atas dedikasi dan kiprahnya. Namun di balik segala pencapaian itu, Munawir tetaplah Munawir, sederhana, tawadu, dan istiqamah. Baginya, ilmu bukan mahkota untuk disombongkan, melainkan lentera untuk menerangi, bahkan selalu ada untuk ngopi dan duduk dengan sahabat baru dan lamanya. Kini, setelah puluhan tahun menapaki jalan panjang, perjuangan itu mencapai puncak penghormatan tertinggi, pengukuhan sebagai guru besar. Selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Haji Munawir Kamaluddin MAG MH. Semoga ilmu, karya, dan pengabdian beliau senantiasa menjadi cahaya yang abadi, menyinari keluarga, menerangi umat, dan mengangkat martabat bangsa.